Sahabat Kompas.com, anosmia atau gangguan kehilangan indera penciuman adalah salah satu gejala yang dialami banyak pasien COVID-19. Kondisi ini bisa berakibat fatal pada kehidupan sehari-hari pasien COVID-19 seperti kehilangan nafsu makan, berat badan turun, sampai kekurangan nutrisi. Lalu, ada banyak pertanyaan nih dari sahabat Kompas.com seputar anosmia. Mulai dari mengapa masih anosmia meski sudah sembuh dari COVID-19, bagaimana cara membedakannya dengan flu dan sinusitis, hingga berapa lama anosmia akan sembuh. Untuk menjawabnya, yuk kita tanyakan langsung ke dokter spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala Eka Hospital Bekasi, Dr. Yonian Gentilis Kusuma Asmara. Pertanyaan pertama, dari akun Vita Tanu. Min, kenapa ya saya udah negatif tapi penciuman belum normal? Apa itu virusnya masih ada di saya? Untuk yang kalau kita sudah sembuh, sudah tidak ada sudah lebih dari 10 hari, sudah selesai isolasi mandiri, namun masih terdapat anosmia, itu istilahnya long COVID ya. Jadi memang ada istilah long COVID. Jadi ada beberapa gejala yang masih bertahan, padahal si virus SARS-CoV ini sudah tidak ada di badan kita. Gitu, atau kita sudah dinyatakan sembuh. Nggak hanya anosmia, bisa batuk, ya, bisa pilek, bisa sesak nafas, bisa pegal-pegal, itu bisa beberapa orang bisa berkepanjangan. Nah, kalau anosmia itu salah satu dari gejala long COVID tersebut. Tidak usah khawatir, ya, kalau kita mempunyai gejala anosmia yang berkepanjangan, misalnya udah cukup 1 bulan, tapi anosmianya masih ada, penciumannya masih belum normal, ya tidak usah khawatir. Tingkatkan daya tahan tubuh dan lakukan beberapa metode seperti smell training untuk mempercepat penyembuhan. Pertanyaan kedua, anosmia benar-benar sembuh itu kapan ya? Aku udah hampir sebulan sembuh COVID, tapi terkadang ada hari di mana indera penciuman hilang walau beberapa saat kemudian muncul lagi. Biasanya kebanyakan, tidak semua loh, ya. Jadi ini kebanyakan orang dengan COVID, anosmianya dia hilang di hari ke-8 sampai hari ke-14. Gitu, kebanyakan ya dari data. Ada beberapa orang juga yang mengalami anosmia yang berkepanjangan, tapi sedikit jumlahnya ya. Ada beberapa data yang menyebutkan sampai 3 bulan, bahkan sampai 6 bulan gitu ya. Bahkan ada beberapa literatur menyebutkan bahwa bisa saja anosmia permanen terjadi pada COVID-19. Nah, itu semua dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Biasanya anosmia yang berkepanjangan itu terjadi misalnya daya tahan tubuh kita kurang bagus, gitu ya. Kemudian yang kedua, kita tidak melakukan smell training atau latihan penciuman, itu bisa lama. Atau mungkin ada komorbid lain, ya. Seperti ada yang kerusakan syaraf, misalnya pasiennya ada riwayat stroke gitu ya, ada kelainan syaraf atau ada penyakit diabetes mellitus atau penyakit gula gitu. Itu bisa cukup memperpanjang penyembuhan COVID. Sampai sekarang ini yang sudah terbukti secara ilmiah mempercepat anosmia itu smell training gitu ya. Jadi smell training itu harus dilakukan wajib. Kalau saya sih, pasien-pasien saya bilang wajib. Kalau dia ada COVID dengan anosmia itu wajib smell training. Dan di lapangan saya menemukan kebanyakan, bisa dibilang 90% lah pasienku yang aku ajarkan smell training, dia bisa hilang anosmianya dalam waktu kurang dari 2 minggu gitu ya. Mungkin yang lebih dari 2 minggu, sebulan atau 2 bulan masih anosmia, biasanya dia kurang tuh smell trainingnya. Atau mungkin ada komorbid atau penyakit lain. Pertanyaan ketiga dari akun Bayu Lesmana. Apakah yang anosmia itu hanya akibat COVID? Kira-kira ada penyebab lain nggak selain COVID? Tentunya banyak ya. Anosmia itu kan bisa diagnosis ataupun bisa gejala dari penyakit-penyakit underlying disease ya, penyakit-penyakit utama gitu. Banyak sekali penyebabnya. Tapi nanti saya jelaskan apa aja penyebabnya ya. Tapi di masa pandemi ini, apalagi kita hidup di red zone, area red zone di mana kayaknya nih si SARS-CoV-2 ini udah banyak banget di sekitar lingkungan kita. Alangkah baiknya kalau kita ada gejala anosmia, boleh itu dimasukkan ke pertimbangan untuk diagnosa ya, mungkin disebabkan oleh COVID-19 gitu. Nah, apa aja penyebab anosmia lain selain COVID? Banyak ya. Jadi anosmia atau gangguan penghidu itu dari penyebabnya aja dia ada 2 macam ya. Jadi ada gangguan penghidu yang disebabkan karena adanya sumbatan dari jalan nafas, sumbatan dari hidung
ya, sehingga si odoran-odoran itu dia tidak sampai ke atap hidung. Nah, di atap hidung kita tuh banyak sekali syaraf-syaraf khusus penghidu atau khusus penciuman. Nah, dari luar dia nggak bisa nyampe ke dalam, nggak bisa nyampe ke atas gitu, karena di hidung itu ada yang menghalangi. Apa aja yang menghalangi? Macam-macam, bisa tumor, ya, bisa alergi, ya, jadi hidungnya bengkak gitu ya, rintis alergi, ataupun bisa sinusitis. Ya, jadi dalam sinusitis kan bengkak semua tuh struktur di dalam hidungnya gitu ya. Kemudian banyak sekret, banyak ingus, lendir kental. Nah, itu bisa menghalangi ya. Ataupun bisa karena misalnya habis mimisan, pendarahan, ada gumpalan darah yang terkumpul di hidung, itu juga bisa menyebabkan anosmia. Nah, yang kedua, anosmia ini juga bisa disebabkan dari gangguan di syarafnya. Jadi hidungnya lapang, ya, nggak ada apa-apa, nggak ada tumor, nggak ada sumbatan apa-apa, tapi kelainannya langsung kena ke syarafnya, gitu ya. Nah, ini biasa terjadi pada influenza, COVID-19, ya. COVID-19 ini sudah banyak penelitian yang meneliti di luar sana bahwa ternyata COVID-19 ini menyebabkan gangguan penghidu karena dia dapat merusak struktur-struktur syaraf tepi di atap hidung kita melalui berbagai macam mekanisme gitu ya. Jadi penyebabnya bisa influenza, infeksi virus, COVID-19 gitu ya, trauma pada kepala ya. Jadi misalnya kita naik motor jatuh gitu, head trauma, nah itu bisa menyebabkan gangguan penghidu karena kerusakannya langsung pada syaraf ya, bisa syaraf tepi atau syaraf pusat itu, atau juga bisa disebabkan karena usia tua ya. Pertanyaan keempat dari akun Lastekno. Sebelumnya ada gejala flu ringan terus udah sehat, lalu muncul anosmia dan mulut gak berasa rasa makanan. Apakah itu termasuk COVID? Lalu ada akun Bakti Nugroho. Anosmia bukan berarti COVID. Saya punya sinus, dari dulu kalau lagi parah sinusnya, anosmia bisa sampai 3 mingguan. Didiemin aja juga sembuh sendiri. Jadi sinus itu, COVID itu adalah penyakit dengan spektrum luas sekali ya, gejalanya tuh macam-macam banget gitu loh. Kita nggak bisa tahu hanya dengan satu gejala, ini COVID gitu. Batuk, ini COVID, anosmia ini COVID, enggak. Tidak seperti itu. Jadi kita harus periksa, harus tanya gejala lain apa, sehingga para praktisi kesehatan atau dokter dapat menyimpulkan bahwa ini ada ke arah sana gitu. Untuk membedakannya, untuk sinusitis dengan COVID. Sinusitis itu apabila kita ada anosmia disebabkan sinusitis, itu wajib ada salah satu dari gejala ini, yaitu gejala hidung tersumbat atau ingus yang keluar dari hidung, baik hidung depan maupun hidung belakang, ya, nelan ingus gitu ya. Jadi anosmianya harus disertai dengan ini, ya, apabila itu sinusitis. Jadi apabila kita develop atau merasakan anosmia tanpa hidung tersumbat, tanpa meler, ya berarti bukan sinusitis gitu ya. Karena sinusitis itu ada 4 gejala mayor ya. 4 gejala mayornya itu adalah 4 gejala utama. 4 gejala utamanya itu adalah hidung tersumbat, ingus yang keluar dari hidung depan maupun hidung belakang, anosmia atau hiposmia, intinya gangguan penghidu, dan nyeri wajah. Nah, minimal harus ada 2 dari gejala 4 ini. Ya, dan salah satunya adalah hidung tersumbat itu harus ada, atau keluar sekret atau ingus dari hidung depan atau belakang. Flu biasa itu maksudnya common cold ya, maksudnya ya. Sama kayak tadi ya, jadi common cold juga biasanya disertai dengan hidung tersumbat, meler ya. Nah, tapi biasanya kalau common cold dia anosmia itu pelan-pelan gitu ya, pelan-pelan. Nah, kalau COVID-19 biasanya dia anosmia itu sudden, tiba-tiba gitu, dan biasanya dia tidak berhubungan, nah ini pentingnya, tidak berhubungan dengan hidung tersumbat. Walaupun pada pasien tersebut terjadi anosmia dan hidung tersumbat, tapi bisa tidak berhubungan, dan kebanyakan tidak berhubungan. Kenapa? Karena kita kembali lagi ke patofisiologinya, kita kembali lagi ke riwayat perjalanan anosmia pada COVID. Jadi setelah saya bilang bahwa COVID-19 ini dia menyerang syaraf. Ya, dia menyerang syaraf di olfaktori epitel penghidu di sini. Nah, sekarang dibalik pertanyaannya, kalau saya anosmia dengan hidung tersumbat, apakah pasti sinusitis atau bisa juga kemungkinan COVID? Bisa juga kemungkinan COVID, ya kan? Bisa, karena COVID itu kan gejalanya nggak hanya anosmia aja, bisa juga hidung tersumbat, bisa juga meler, ya kan?
gitu, bisa juga batuk-batuk. Nah, jadi ini mimicking, jadi hampir sama. Jadi kita harus hati-hati. Bagaimana kita tahu nih kita anosmia, kita COVID apa bukan ya? Gitu ya. Kalau kita lihat aja gejala lainnya ya. Kalau misalnya anosmianya sendiri tanpa gejala lain, tanpa hidung tersumbat, tanpa meler, ya itu mungkin kemungkinan besar, mungkin ya tidak pasti, di ilmu kedokteran tidak ada sesuatu yang pasti, semua itu mungkin. Kemungkinan besar yaitu COVID, gitu ya, COVID-19, apalagi kita hidup di lingkungan yang tinggi. Nah, untuk definisi COVID-nya sendiri ya kita harus merujuk ke definisi yang sahih ya, yang sudah dikeluarkan oleh WHO gitu. Jadi itu kan ada kriteria suspect, probable, dan confirm, ya kan. Nah, WHO itu mengeluarkan bahwa anosmia itu menjadi salah satu syarat bahwa pasien itu probable COVID, gitu ya, apabila tidak disertai atau tidak ditemukan gejala-gejala lain penyertanya, dan biasanya bersifat sudden, tiba-tiba. Jadi itu udah masuk ke dalam kriteria probable COVID-19. Untuk memastikannya, kita yakin ini COVID apa bukan, ya kita harus melakukan pemeriksaan gold standard, baku emasnya. Satu-satunya caranya harus tes. Kalau kita masih belum yakin, karantina. Ya, kalau kita masih belum yakin kita anosmia, kemudian kita belum dites antigen maupun PCR, gitu ya karantina dulu. Gitu ya, kan takutnya adalah COVID ini perbedaan dengan penyakit lain, perbedaan dengan sinusitis atau penyakit anosmia lainnya adalah COVID-19 ini tuh mudah sekali menular, gitu ya, dan kita lagi tinggi banget nih angkanya. Jadi jangan sampai kita menyumbangkan angka di data yang ada di Kemenkes. Nah, itu dia penjelasan Dr. Yonian seputar anosmia, sahabat kompas.com. Nggak perlu khawatir kalau kamu masih merasakan gejala anosmia meskipun sudah sembuh dari COVID-19. Lakukan smell training atau latihan untuk mengasah penciuman sampai kembali normal. Terus, bagaimana cara yang tepat untuk melakukan smell training agar segera pulih dari anosmia? Simak jawabannya di Jawab Netizen seputar anosmia part kedua ya. Jika kamu punya pertanyaan lain, jangan ragu tulis di kolom komentar. Pertanyaanmu bakal dijawab oleh para ahli di Menjawab Netizen selanjutnya.